Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya lah kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini. Tapi mute dulu, Pak. Faisal. Oke, baik. Karena dengan limpahan rahmat hidayah dan taufiknya lah kita masih bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dalam rangka kegiatan sosialisasi SOP pengajuan usulan judul skripsi untuk semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dan tentunya mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang biadab ke zaman yang lebih beradab. Baik adik-adik sekalian, seperti yang sudah disampaikan di grup ya, sama tadi di awal juga sudah disampaikan, ini kegiatan terkait dengan SOP pengajian judul, dan ini sudah dari beberapa bulan yang lalu ini memang sudah banyak yang menanyakan dari adik-adik, utamanya angkatan 2018. Begitupun juga angkatan yang 2017-2016 yang belum mengajukan judul, itu sudah banyak yang menanyakan ke prodi. Namun ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya kakak-kakak seniormu, kakak angkatanmu di semester sebelumnya itu mengajukan judul mungkin tanpa ada SOP yang jelas. Mulai untuk semester ini kita evaluasi kembali apa yang perlu diperbaiki dari semester-semester yang kemarin terkait pengajuan judul. Kita terima juga masukan-masukan dari beberapa Bapak Ibu dosen di program studi agribisnis, sehingga untuk semester ini itu kita mulai menerapkan SOP pengajuan judul. Nah, untuk mensosialisasikan itu, maka kita mengadakan kegiatan seperti ini, supaya nanti pada saat mahasiswa yang ingin mengajukan judul itu tidak sering bertanya lagi ke prodi. Makanya kita langsung buat satu kegiatan seperti ini, supaya adik-adik mahasiswa yang mau mengajukan judul itu bisa tercerahkan, bisa tahu bagaimana prosedur atau bagaimana syarat saya sebagai mahasiswa misalnya untuk mengajukan judul ke prodi. Jadi seperti itu ya. Kalau yang mau aktifkan kameranya silahkan, karena ini direkamnya Pak Faisal. Ya, jadi ini direkam dan akan diupload ke YouTube-nya Agribisnis. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang lupa terkait apa penjelasan yang dijelaskan melalui kegiatan ini, nanti adik-adik bisa akses kembali di YouTube program studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Mungkin beberapa hari ke depan baru di-upload gitu. Nanti Pak Faisal kalau sudah upload, nanti linknya disampaikan di grup PKL dan seminar. Nah, itu untuk pengantar ya terkait kegiatan hari ini. Sebelum saya menampilkan SOP pengajuan judul, saya mau mungkin lebih ke konfirmasi. Jadi kemarin itu kami di prodi sempat rapat dan beberapa dosen mendapati informasi bahwa yang beredar di mahasiswa itu ketika mengajukan judul itu wajib memprogram skripsi. Ini yang mungkin saya ralat ya. Setelah rapat dari situ, saya mencoba untuk mengecek kembali karena dari Bapak Ibu dosen katanya mahasiswa ini dapat informasi beredar seperti begitu. Nah, saya cross check kembali termasuk ke diri saya, kayaknya saya salah menyampaikan deh. Saya salah menyampaikan ketika ada yang pernah memang menanyakan ke saya. Seperti itu, jangan sampai gara-gara itu, itulah informasi yang beredar ke kalian. Jadi untuk sekedar informasi, untuk syarat pengajuan judul, ini saya meralat ya dari kesalahan saya yang kemarin salah menyampaikan informasi. Untuk pengajuan judul, adik-adik itu minimal itu sudah belanja cukup seminar saja, jadi tidak harus skripsi. Itu mungkin yang saya perlu ralat dari penyampaian saya yang beberapa pekan yang lalu gitu. Mungkin seperti itu. Jadi nanti lebih jelasnya ada di SOP. Terus
informasi lagi yang ingin saya beritahukan di awal, ini mungkin agak melenceng ya, agak melenceng dari SOP pengajuan judul, tapi karena di sini kan kebanyakan 2018 yang hadir. Jadi terkait dengan SK PKL gelombang 2 yang saya share kemarin di grup, itu kan saya bilang ada yang tercecer ya. Saya janjinya kan hari ini. Tapi sayangnya hari ini Pak KTU tidak datang di kampus. Saya tadi juga cek di ruangannya, berkas yang saya maksud kemarin tercecer itu saya tidak temukan. Jadi mohon bersabar saja bagi adik-adik yang merasa sudah memasukkan berkas di gelombang kedua kemarin dan tidak ada namanya di SK yang kemarin, itu mohon bersabar. Nanti kalau misalnya kita sudah dapat berkas yang tercecer itu nanti akan di-upload kembali di grup PKL. Mungkin itu untuk penyampaian di awal. Untuk kegiatan intinya kita yaitu penyampaian SOP pengajuan judul. Secara teknis untuk kegiatan mungkin sama ya seperti kemarin ketika kita SOP PKL, pendaftaran PKL. Jadi akan ada poin per poin untuk lancarnya kegiatan kita. Nanti kita akan bahas poin per poinnya. Nah, jadi misalnya poin 1 dulu saya sampaikan, nanti adik-adik silakan yang mau menanyakan terkait poin 1 itu silakan bertanya. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah clear di poin 1, kita pindah ke poin selanjutnya. Dan begitu seterusnya sampai poin terakhir. Gitu ya. Oke, saya share screen ya, adik-adik sekalian. Bagaimana? Sudah kelihatan? Coba komentar dong. Iya, Pak. Oke, nanti karena tidak ada nih videonya muncul. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk di kegiatan inti, yaitu penyampaian SOP atau Standar Operasional Prosedur Pengajuan Usulan Judul Skripsi pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia tahun akademik 2021-2022 semester ganjil. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ada 12 poin. Nah, yang 12 poin ini kita akan coba untuk bahas satu persatu. Kemudian adik-adik silakan bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau kita sudah clear di poin yang 1 misalnya, kita akan lanjut ke poin berikutnya. Baik, saya mulai ya. Untuk poin pertama, syarat mahasiswa yang mengajukan judul skripsi, yang pertama itu telah lulus minimal 110 SKS. Yang kedua, lulus mata kuliah metode penelitian agribisnis, minimal nilainya C. Dan yang ketiga, memprogram mata kuliah seminar pada semester berjalan. Semester yang berjalan yang dimaksud tentunya adalah semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dan yang terakhir, membayar SPP BPP pada semester berjalan. Oke, untuk poin pertama, ada yang ingin ditanyakan langsung saja, minta izin untuk bicara. Atau sudah clear? Oke, saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk poin pertama.
Baik, 1 menit telah berlalu. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan untuk poin 1, kita lanjut di poin kedua. Poin kedua, mahasiswa yang bersyarat lanjut ya, mahasiswa yang bersyarat sesuai dengan poin 1 mengajukan 2 usulan judul melalui Google Form, yang ini linknya, paling lambat 10 September 2021. Stop share dulu. Baik, adik-adik sekalian, ini sudah kelihatan ya? Oke, lanjut. Jadi ketika adik-adik nanti mengisi formulir online-nya, maka bentuknya seperti ini. Formulir permohonan judul skripsi program studi agribisnis FP UMI. Di sini ada syarat sama seperti yang disampaikan di poin pertama tadi. Terus di sini ada warning untuk adik-adik. Pikirkan dengan baik sebelum mengisi. Jangan nyepam dalam mengisi form ini. Anda hanya punya 2 kesempatan untuk mengisi form yang sama. Kami akan mengambil isian form yang terakhir. Jadi ini peringatan untuk adik-adik. Jangan asal mengisi formulir ini. Jangan nyepam, jangan barbar di dalam mengisi ini. Jadi pastikan adik-adik memikirkan dengan baik apa yang ingin diisikan ke dalam formulir sebelum tersubmit. Kalau ada yang mengisi sampai lebih dari 2 kali, maka kita akan mengambil yang kedua. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mengisi 1 kali, tentunya yang 1 kali saja kita ambil. Ada yang mungkin setelah dia isi 1 kali, kemudian merasa kayaknya kurang cocok yang pertama, masukkan lagi, isi lagi sebanyak 2 kali yang kedua, maka kita akan ambil yang kedua. Namun jika ada yang mengisi lebih dari 2 kali, maka kita akan tetap ambil yang kedua. Karena adik-adik hanya punya 2 kesempatan untuk mengisi formulir yang sama. Jadi ini warning, jangan asal mengisi. Di sini isiannya adik-adik nama lengkapnya sesuai dengan yang tercatat di sistem. Silakan diisikan nomor stambuknya juga, nomor WhatsApp-nya, usulan judul 1 silakan dituliskan. Selanjutnya usulan judul 2 juga silakan dituliskan. Ini yang tanda bintang seperti ini wajib kalian isi. Terus di sini silakan nanti diklik bahwa benar adik-adik telah lulus mata kuliah metode penelitian agribisnis, telah melulusi 110 SKS dan telah melakukan pembayaran SPP. BPP ini garing ya seharusnya, nanti diganti. Semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Saya bersedia menerima sanksi jika pernyataan ini tidak benar. Jadi gitu ya kira-kira untuk formulir pengisian usulan judul skripsi. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengisian form ini? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut di poin berikutnya. Saya, Kak. Oh ya, silakan. Siapa? Cindy, Kak. Cindy Nuari. Ini Angkatan baru 22. Wahyu. Aduh, sama kayak di PKL, Kak. Oh ya, silakan. Kak, kalau itu sudah bikin store judul, berarti ditunggu lagi nama pembimbingnya, Di. Ya, betul. Itu range waktunya, Kak. Berapa lama? Nanti kita bahas di poin berikutnya. Ada. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih. Masih ada?
Oke, kalau tidak ada kita lanjut di poin berikutnya. Baik, poin yang ketiga, syarat usulan judul. Pertama, belum pernah atau sedang diteliti oleh mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian UMI. Nah, maksudnya di sini adik-adik minta tolong jangan ajukan judul yang sudah pernah dipublikasikan ataukah mungkin sampai saat ini masih diteliti oleh seniormu. Nah, adik-adik kalau misalnya mau tahu apa yang sudah pernah diteliti, ya adik-adik silakan mungkin cek di Prodi. Di situ kan ada beberapa skripsi. Adik-adik di situ boleh lihat penelitian-penelitian yang sudah diteliti oleh seniornya kalian. Atau adik-adik mungkin rajin-rajin ikut seminar hasil, rajin-rajin ikut seminar proposal supaya tahu judul-judul apa saja yang sudah pernah diteliti oleh seniornya. Jadi kalau misalnya kita lihat teridentifikasi itu sangat mirip atau teridentifikasi mirip, maka itu kemungkinan besarnya akan ditolak usulan judulnya. Gitu. Terus syarat yang kedua, usulan judul yang diajukan selaras dengan roadmap tema penelitian Fakultas Pertanian UMI. Ini nanti kita akan kirimkan file tersendiri, namun di sini saya akan perlihatkan file roadmap tema penelitian. Sudah kelihatan ya? Baik, jadi untuk roadmap tema penelitian, adik-adik bisa lihat di sini. Jadi kalau topik unggulan itu di program studi agribisnis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 topik unggulan, di mana di setiap topik unggulan itu ada konsep pemikiran, pemecahan masalah, dan tema penelitiannya seperti apa. Jadi kalau misalnya adik-adik mengambil usulan judul terkait dengan tema-tema penelitian ini, itu kemungkinan besarnya akan lebih mudah disetujui di program studi. Gitu ya. Jadi nanti ini filenya saya akan share ya. Saya akan share di grup PKL, nanti adik-adik bisa mengambil inspirasi dari sini di dalam menentukan usulan judul yang akan disubmit melalui Google Form. Baik, untuk poin ketiga, ada pertanyaan? Ini agrotek ya, ini agribisnis. Ada pertanyaan terkait dengan poin 3? Oke, kalau tidak ada, sebelum Baik, kita lanjut, Rahmatullah. siapa? Tullah. Rahmatullah. Iya. Oke, silakan Tullah. Anu tadi Kak, poin berapa tadi yang kearifan lokal? Oh, kearifan lokal. Iya. Anu pertanyaan saya Kak, kan misalkan saya ambil kearifan lokal. So, Ya. jadi nanti di pengajuan judulnya, misalkan saya ambil kearifan lokal, jadi dua contoh judul untuk kearifan lokal. Oh, atau harus beda Kak? Oke, dipahami. Oke, jadi di dalam pengajuan judul kan adik-adik diminta untuk mengajukan 2 judul. Jadi tidak membatasi. Dalam artian seperti ini. Seperti yang disampaikan tadi Tullah, kalau misalnya saya pilih tema yang terkait dengan kearifan lokal, apakah kedua judul yang saya ajukan itu semua kearifan lokal? Tidak seperti itu, tidak dibatasi seperti itu. Jadi bisa saja dari 2 usulan judulnya, satu terkait dengan kearifan lokal, satunya mungkin terkait dengan pengembangan komoditas unggulan dalam peningkatan perekonomian wilayah, atau mungkin ambil tema yang lain. Bisa seperti itu. Jadi, bagaimana Tullah? Oke Kak, makasih Kak. Oke, terima kasih. Oh ya, satu lagi, jangan sampai adik-adik salah paham ya di dalam pengajuan usulan judul. Ini kan ada tema-tema penelitian ya. Jangan sampai adik-adik
yang dimasukkan di Google Form itu adalah tema ini. Jadi misalnya adik-adik langsung kopas saja model penyuluhan berbasis teknologi, masukkan di usulan judul 1 di Google Form, terus yang kedua misalnya ambil yang ini untuk usulan judul 2, langsung dikopas. Tidak seperti itu. Ini hanya tema-tema yang mengarahkan adik-adik untuk bisa mencari judul-judul yang terkait dengan tema-tema ini. Jadi bukan ini tema-tema ini, bukan tema-tema ini yang kalian kopas ke Google Form, bukan seperti itu. Jelas ya? Baik, masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita lanjut ke poin keempat, kita sharing session dulu. Sharing session terkait dengan usulan judul, syarat usulan judul. Walaupun di sini hanya tertulis 2, mungkin ada beberapa saran ya, saran untuk adik-adik, judul-judul seperti apa mungkin yang kemungkinan besarnya ditolak, dan bagaimana mungkin adik-adik bisa mencari inspirasi terkait dengan judul. Pak Arul masih standby kah? Masih ada, oke. Mungkin dari saya dulu, Pak. Jadi usahakan adik-adik sebisa mungkin hindari judul-judul yang terkait dengan misalnya bunyi ininya ya, bunyi judulnya usaha tani padi, usaha tani cengkeh, dan seterusnya, atau analisis kelayakan usaha tani apa, atau mungkin efisiensi pemasaran. Kenapa adik-adik diminta untuk menghindari seperti itu? Karena judul-judul seperti itu sudah banyak dilakukan oleh seniornya kalian. Itu salah satu clue saja. Salah satu poin saja yang adik-adik harus perhatikan juga, karena judul-judul seperti itu kemungkinannya kalau pengalaman yang kemarin itu judul-judul yang kebanyakan ditolak. Walaupun memang ada yang diterima, tetapi itu untuk studi kasus, untuk kasus khusus seperti itu. Tapi sebisa mungkin adik-adik hindari judul-judul seperti itu. Kalaupun misalnya adik-adik mau cari inspirasi judul, ini kan kita sharing-sharing saja ya, nanti sebentar Pak Arul mungkin bisa menambahkan. Kalau misalnya dari saya pribadi, pengalaman mungkin ketika mengerjakan skripsi ataupun mengerjakan tesis, dari mana asal judul-judul itu kemudian menjadi suatu karya ilmiah, biasanya kalau saya mengangkat judul atau melakukan penelitian itu terkait dengan apa yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya adik-adik nih mungkin sudah punya usaha atau mungkin melakukan kegiatan-kegiatan tertentu selama mahasiswa, adik-adik itu bisa menjadikan kegiatan itu sebagai judul. Jadi misalnya saya kasih contoh, ketika S1 mungkin saya lebih banyak kegiatan kewirausahaan, ya judul saya ya terkait dengan kewirausahaan. Di S2 kebetulan saya berpartner bisnis dengan teman, maka judul S2 saya juga terkait dengan bisnis itu sendiri. Jadi saya tidak cari hal-hal yang ini ya, hal-hal yang terlalu jauh dari kehidupan saya. Karena ngapain repot-repot gitu ya? Karena kan penelitiannya kita juga kan tidak mau mengeluarkan banyak energi juga. Itu kalau dari ini kan kita lebih ke sharing session ya, lebih bebas kita bercerita. Nah, masuk ketika jadi dosen juga kita punya kewajiban untuk melakukan penelitian. Nah, kebanyakan kalau penelitian saya itu lebih banyak hal-hal yang memang yang saya sukai. Jadi bagaimana saya tahu apa yang harus saya sukai? Ya, ini mungkin berbeda di setiap orang. Adik-adik mungkin preferensi kesukaannya itu berbeda dengan saya. Antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain mungkin berbeda kesukaannya di dalam melakukan penelitian. Ini yang adik-adik perlu gali, apa kesukaan kalian, apa yang kalian senangi di dalam penelitian itu. Atau mungkin adik-adik yang masih buntu juga, mohon maaf, yang masih buntu juga mau cari apa, ya adik-adik mungkin bisa ini ya, bisa buka, ini paling gampang saja ya, adik-adik bisa buka scholar.google.com, .co.id kalau bahasa Indonesia. Nah, ini adik-adik silakan ketikkan kata kunci apa saja terkait dengan apa yang ingin diteliti. Nah, misalnya adik-adik yang terkait pemasaran digital misalnya. Adik-adik ketik saya pemasaran digital, terus klik. Terus nanti di sini kan banyak beberapa penelitian tuh. Nanti adik-adik silakan baca-baca saja beberapa jurnal, beberapa publikasi. Nah, nanti adik-adik dari proses membaca itu, nanti adik-adik akan mendapatkan insight.
atau mendapatkan pencerahan kira-kira wah ini kayaknya menarik untuk diteliti. Seperti itu kira-kira. Dan saran saya, kalau saran dari saya, adik-adik itu biasakan lihat gambaran besarnya dulu. Jadi jangan asal comot juga ya. Kalau saya pribadi, jangan asal comot juga. Jadi adik-adik baca banyak-banyak jurnal yang terkait dengan itu, baca mulai dari awal sampai kesimpulannya. Adik-adik bisa lihat gambaran besarnya, adik-adik tahu data apa yang akan adik-adik ambil di lapangan, analisisnya seperti apa. Nah, kalau adik-adik sudah punya gambaran besarnya, saya yakin adik-adik itu akan lebih memudahkan kalian di dalam melakukan penelitian. Ya mungkin seperti itu sharing-sharingnya. Atau mungkin Pak Arul mungkin mau menambahkan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait untuk penentuan judul ya Pak. Ya, Ya Pak. ya kalau saya punya masukan, jadi saya mungkin sepakat tadi dengan Pak Salis bahwa cari sesuatu yang disukai dulu. Nah, yang biasa saya berikan di kelas biasanya itu kalau di mata kuliah metode penelitian, kita bisa mengambil judul, inspirasi judul dari dua hal. Yang pertama itu kita lihat dulu fenomena apa yang ada di sekitar kita. Jadi teman-teman itu mungkin bisa melihat apa saja yang ada di sekitar teman-teman, misalnya di usaha tani padi, kan di usaha tani padi kan itu ada banyak elemennya seperti produksinya, pemasarannya, pengelolaan hasil panennya, perilaku petaninya, penyuluhannya, itu sebenarnya satu komoditi sebenarnya sangat banyak yang bisa diteliti. Nah, ya lalu kita lihat apa yang kira-kira yang bermasalah di situ. Misalnya kalau teman-teman bisa lihat dari segi penyuluhannya, oh di sini rajin ada penyuluh, tapi kok produksinya begitu-begitu saja. Nah, itu kan bisa jadi diangkat jadi topik penelitian. Ya, jadi yang pertama itu kita cari dulu fenomena, lalu kita tentukan topiknya. Atau cara kedua kita bisa menentukan topik dulu. Jadi misalnya kita tertarik di bidang studi pemasaran digital misalnya. Berarti kita lihat kalau kita tertarik di pemasaran digital, kita lihat di kasus yang ada di sekitar kita, apa kira-kira yang bermasalah di pemasaran digitalnya. Nah, jadi tentunya cara kedua ini lebih spesifik ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu tadi ada dua. Pertama kita cari fenomenanya dulu, lalu tentukan topiknya, atau kita tentukan topiknya dulu, baru kita cari fenomenanya. Jadi nantinya itu satu fenomena itu akan lahir beberapa judul yang bisa kita kita rumuskan sebagai judul penelitian. Nantinya bisa ditunjang dengan banyak membaca jurnal. Nah, kalau sudah dapat topik, bisa masuk di Google Scholar ini. Cari topik apa yang mau kita bahas. Misalnya tadi kita cari penyuluhan, cari kira-kira apa jadi penyuluhan. Cari apa variabel yang bisa kita tarik dari penyuluhan itu, yang bisa kita adaptasi dari penyuluhan dari judul itu, lalu kita masukkan ke judul kita.